Jadi kan tadi saya sebut bahwa dalam setiap harinya ada jutaan reaksi enzim yang terjadi di tubuh kita. Cuman semakin bertambahnya usia, maka reaksi enzim tersebut bakalan berkurang. Bahkan akibat penggunaan hormon atau zat penghambat tertentu, sehingga terjadi namanya penghambatan enzim juga. Maka cara memulihkan reaksi enzimnya adalah menambahkan enzim kembali. Jadi ibu-ibu semuanya, apa sih manfaat dari ekoenzim tersebut? Nah, jadi ekoenzim tersebut ya ibu-ibu semuanya itu sangat-sangat bermanfaat kalau seandainya kita manfaatkan sebagai bahan pencuci piring, maka piring kita nanti akan terbebas dari bakteri. Kemudian lagi, kalau ekoenzim kita gunakan sebagai penyegar udara, maka kita akan menghirup udara yang sangat-sangat segar. Kemudian lagi, ekoenzim juga bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair bagi tanaman kita. Kemudian juga ekoenzim bisa digunakan untuk mematikan bakteri dan juga virus. Makanya dulu zaman COVID-19, bilanya hendak masuk, hadang dulu aja, samprot dulu aja, ya kada? Sat hanya boleh menjepit. Wah ini kada lagi, pokoknya kada lagi kan, no. Ambil wadai cap. Kan zaman dulu nggak boleh. Pokoknya jangankan hendak cap masuk, kada bermasker, keluar. Maka sebetulnya ekoenzim di sini digunakan sebagai disinfektannya. Supaya apa? Supaya ngaran virus corona itu mati ketika bertemu sama ekoenzim. Dan lagi terkait dengan disinfektan, saya juga punya kucing. Ya, punya kucing. Kucing itu kan kadang rancak berkelahi, tiba-tiba di awaknya ini ada yang hilang bulunya, ada bagoreng-goreng sekali datang ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak berikan disinfektan, maka koreng-korengnya itu bakalan lama sembuhnya. Dan kalau kepegang sama kita, kemudian cap mengambil wadai, apa yang terjadi? Kita bakal termakan bakteri, ya enggak? Maka yang saya lakukan, saya punya stok ekoenzim juga, kemudian saya semprotkan ke kucing tersebut. Jadi ekoenzim kita encerkan dengan enceran yang itu, kemudian kita masukkan ke dalam wadah spray, tahu yang berpicik sat atau pakai tahu key spray. Nah kan masukkan ke dalam key spray, kemudian nanti semprotkan ke kucing yang kena berkoreng-koreng, sat disemprotkan. Maka dalam waktu beberapa hari aja, maka kucing tersebut insya Allah bakalan sembuh korengnya. Bahkan tahun lalu saya kena cacar air. Ada yang pernah kena cacar? Jadi saya waktu kena cacar itu penyembuhannya cukup dengan menyemprotkan ekoenzim di muka. Sat disemprotkan pakai menggunakan ekoenzim. Bahkan ekoenzim juga bisa menyembuhkan koreng pada ternak sapi. Kan ada tuh sapi yang tiba-tiba mohon maaf ya, agak di pantatnya itu ada korengnya kan, ya ada. Nah koreng-koreng tersebut juga bisa disemprotkan menggunakan ekoenzim tersebut. Kemudian lagi, kalau Anda mau bersih-bersih lantai, biasanya menggunakan larutan untuk mengepel lantai misalnya, maka silahkan larutan pengepel lantai tersebut ditambahkan juga dengan ekoenzim. Itu bisa. Kemudian lagi juga buat mencuci baju juga bisa. Buat menghilangkan kuman-kuman yang ada di baju kita juga bisa menggunakan ekoenzim. Lalu pertanyaannya ya kan, bagaimana cara mengolahnya? Nah jadi ibu-ibu semuanya, cara mengolah ekoenzim itu sederhana. Rumusnya adalah 1, 3, 10. Ya ingat, 1, 3, dan 10. Sekali lagi saya ulang, ini berapa? Ini 10. Udah itu aja. Jadi ingat 1, 3, 10. Jadi satu bagian itu adalah gula. Rekomendasinya gula merah, tapi bila kada ada pakai gula putih kada apa-apa. Ya. Nah, jadi gula satu bagian. Kemudian setelah satu bagian, ini berapa bagian? 3. Nah 3 bagian itu adalah bahan organiknya. Jadi misalnya Anda habis ngupas mangga, ya enggak? Habis ngupas mangga, maka
kulit mangga tersebut silakan Anda kumpulkan. Nanti kulit mangga tersebut silakan jadikan bahan dalam pembuatan ekoenzim. Kemudian ngupas nanas. Nanas tuh kemakan sama kulitnya enggak kan? Kalau dimakan sama kulitnya apa yang terjadi? Gatal. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau Anda habis makan nanas, maka silakan kulitnya jadikan bahan dalam pembuatan ekoenzim. Kemudian lagi apel. Mungkin ada yang makan sama kulitnya, ada yang kulitnya dibuang, kan seperti itu. Maka silakan kulitnya dipakai jadi sebagai bahan ekoenzim. Pisang. Ya enggak? Pisang. Nah, pisang kan yang dimakan bagian buahnya, kulitnya diapain? Selama ini dibuang, maka kulitnya jadikan sebagai bahan dalam pembuatan ekoenzim. Kemudian mentimun, yang diambil apanya? Buahnya, ya enggak? Isinya, kulitnya diapain? Dibuang. Maka selanjutnya jangan lagi dibuang, kumpulkan jadikan bahan dalam pembuatan ekoenzim. Kemudian lagi kita habis masak, mau motong-motong sayur, bayam misalnya atau kangkung, yang diambil bagian batang sama daunnya, maka akarnya silakan diambil, akar batang sama akarnya itu silakan diambil jadikan bahan dalam pembuatan ekoenzim. Kemudian misalnya Anda nanam bayam atau nanam kangkung atau nanam sawi, ada yang termasuk apkir, ya enggak? Nah, maka silakan apkiran tersebut jadikan bahan juga dalam pembuatan ekoenzim. Intinya semua material organik, ingat ini kuncinya, yang masih segar itu adalah bahan yang sangat bagus dalam pembuatan ekoenzim. Dan gak peduli dia habis kena hama, dia rusak seperti apa, yang penting masih segar, belum layu, belum busuk, maka dia bisa digunakan jadi bahan dalam pembuatan ekoenzim. Jadi 1 bagian gulanya, 3 bagian material organiknya atau bahan organiknya, dan 10 bagian ini adalah air. Jadi kalau kita punya gula sebanyak 1 kilo, maka material organiknya berapa? 3 kilo. Airnya berapa? 10 liter. Jadi kayak gitu. Itu aja sebetulnya, sangat sederhana. Jadi bila ada gula 2 kilo, maka material organiknya berapa? 6 kilo. Airnya berapa? 20 liter. Udah gampang. Dan terkait dengan enzim ya ibu-ibu semua, saya akan jelaskan tentang enzim. Setiap hari ibu-ibu semua, di dalam tubuh kita ini itu terjadi jutaan reaksi enzim. Bahkan reaksi enzim sebetulnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ada satu enzim namanya proteasa yang ada di dalam nanas. Jadi kalau daging ketemu nanas, apa yang terjadi? Lunak. Ya enggak? Lunak. Bahkan misalnya nih ada daging, kan ada tuh irisan nanas. Anda gesek-gesekkan aja, maka dalam waktu 15 menit kemudian dagingnya jadi lunak. Coba kalau nggak pakai nanas, Anda masak dalam panci, kira-kira buat lunak berapa lama masak? Kira-kira habis gas melonnya ada. Bayangkan coba, hanya dengan 1 potong nanas digesek-gesekkan pada daging, ya kan? Nanas digesek-gesekkan pada daging, maka daging dalam waktu 10 sampai 15 menit lunak. Tapi kalau direbus di dalam panci, ya kan, direbus di dalam panci, kemudian biarkan gitu aja sampai habis gas melon baru lunak, ya enggak? Nah, jadi yang dikatakan enzim adalah suatu bahan yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Dan pelunakan daging itu salah satu contoh yang namanya reaksi enzim. Kemudian lagi untuk pelunakan daging lagi. Nah, bahan enzim yang kedua adalah namanya daun pepaya. Ya kan, daun pepaya yang kemudian kita remas-remas dulu atau kita tumbuk-tumbuk dulu, kemudian kita balutin pada daging. Maka setelah 30 menit kemudian dagingnya bakal lunak. Jadi rahasia buat bilanya pian hendak berdagang sate gitu kan, supaya sate itu nyaman, kadang maulah gigi orang panggal, kadang habis hari raya kurban ya, habis daging itu ditatak-tatak kemudian langsung dibakar
sekali dimakan, nah karenyutan gigi. Ada. Nah, jadi rahasianya sebetulnya kesalahan kita gitu kan, habis daging langsung dipanggang, langsung dibakar. Harusnya balut dulu menggunakan enzim. Jadi setelah lunak kita masukkan ke dalam tusuk baru dibakar. Lunak jadinya, nyaman dimakan. Ini kada yang karas-karas langsung dibakar. Nah, memakan kai-kai. Sampai gigi itu angkat bendera putih gini, oh jangan lagi. Saking karasnya dagingnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan enzim ya, maka daging yang semulanya keras jadi lunak. Itulah peran dari enzim, itu mempercepat terjadinya reaksi. Nah, selanjutnya peran dari enzim selanjutnya ada namanya amilase. Amilase ini adalah enzim yang dapat mempercepat penguraian karbohidrat. Anda pernah tidak melihat nasi Anda tabur, dalam waktu 10 hari sampai 15 hari kemudian nasinya hilang. Ada? Kenapa bisa hilang? Dipatok ayam? Bukan. Hilang tersebut terjadi karena dekomposisi bahan organik yang dirombak oleh bakteri tanah. Nah, jadi yang dirombak oleh bakteri tanah. Namun ibu-ibu semua, kalau kita tambahkan enzim, maka perombakan nasi-nasi yang kita buang itu bakalan lebih cepat terjadi. Sehingga apa? Sehingga otomatis nasi tersebut tidak jadi sampah, namun jadi material organik yang bermanfaat bagi tanah. Itulah peran dari enzim namanya amilase. Dan gini ibu-ibu semuanya, pada dasarnya bakteri-bakteri tanah berkembang itu butuh namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu didapat dari mana? Ya material-material yang kita buang sembarangan. Maka bayangkan kalau itu kita rombak, kita bantu mikroorganisme merombaknya menggunakan ekoenzim di sini, maka mikroorganisme tanah bakalan cepat mendapatkan energi sehingga tanah kita jadi cepat menjadi lebih subur. Dan bahkan pernah dengar istilah sterilisasi tanah? Belum pernah kan? Nah, jadi yang namanya sterilisasi tanah adalah mensterilkan tanah dari patogen-patogen atau bakteri-bakteri atau mikroorganisme penyebab penyakit. Ada yang pernah dengar kata antraknosa, latop? Ada? Bila lahan tersebut pernah kena patek, kena latop, kena antrak, bila tanam lagi kena antrak pulang. Ya ada? Nah, kenapa? Karena mikrobanya tagana di sana, urangnya ada di situ. Bila kita beri tanaman, diberi makan lagi, koreheng lagi orangnya. Jadi dengan cara sterilisasi seperti itu, maka tanam selanjutnya jauh lebih aman dari patogen tersebut. Jadi kalau sop misalnya kan seledri, ya enggak? Iya. Seledri. Jadi sebelum Anda gunakan media tanamnya, kan namanya media tanam ya. Nah, silakan sterilisasi dulu. Nah, kebanyakannya terjadi karena kita menggunakan pupuk kandang belum matang. Pupuk kandang belum matang, nang masih mentah dihambur di atas. Imba tuh dihamburi tanaman sop, kadalawa sopnya mati. Nah, gitu. Maka silahkan imbah menabur pupuk kandang, jangan dulu ditanami, sterilisasi dulu. Bahan sterilisasi itu salah satunya ekoenzim. Itu sterilisasi. Yang kedua sterilisasi namanya hidrogen peroksida. Itu sterilisasi. Yang ketiga belerang, itu sterilisasi. Jadi ada 3 bahan yang bisa digunakan. Makanya kelebihan ekoenzim di sini karena ini dari buah-buahan, karena dia dari sayuran yang ada enzimnya, tanaman kita ada apa-apa, tapi bakteri mati. Nah, jadi silakan dibikin. Jadi sederhana ya. Dan yang selanjutnya lagi ada enzim yang di dalam ekoenzim namanya lipase, yaitu pengurai lemak. Ya, ada yang pernah yang pakai sunlight. Ada lemak-lemak, ada minyak segala macam, diberi sunlight tiba-tiba lemaknya langsung hilang. Kan seperti itu. Tapi itu sunlight, ya enggak? Itu bahan kimia. Tapi coba aja Anda
Ada lemak tetesin pakai ekoenzim sama terurai juga. Jadi manfaatnya di sini bisa mengurai lemak layaknya sabun cuci piring. Bedanya sabun cuci piring ada namanya bahan pembusa. Kalau ekoenzim kadada. Jadi lemak-lemak yang ada di kotoran-kotoran yang ada di piring-piring kita itu bisa diurai menggunakan ekoenzim juga. Jadi manfaatnya banyak banget dan besar banget. Ekoenzim ini luar biasa, manfaatnya banyak banget. Dan cara bikinnya itu mudah. Yaitu tadi kan yang pertama kita siapkan rumus 1, 3, dan 10. 1 bagian adalah gula, 3 bagian di sini adalah material atau bahan organiknya, dan 10 bagian ini adalah air. Jadi hari ini saya menjelaskan dulu cara pembuatannya. Jadi supaya besok pian sudah bisa cara bikinnya. Jadi silakan nanti siapkan yang 3 bahan tadi dulu. Apa? 1, 3 bahan organik, 10 air. Dan air itu boleh air apapun, silakan. Yang penting bersih. Tapi kalau air PDAM, tahu PDAM? Apa? Air ledeng, ya enggak? Itu wajib diendapkan dulu 2 hari. Atau ambil air PDAM tapi yang sudah ada di dalam wadah. Jadi harus mengendap ya 2 hari. Kenapa? Biar material-material kapur dan segala kapurit dan segala macamnya itu mengendap. Nah, sehingga air murni yang Anda ambil langsung. Kemudian mau pakai air sungai misalnya, boleh kada? Boleh, tapi endapkan berapa hari? 2 hari. Jadi besok misalnya kalau kita mau bikin, nah kita di sini mau cari air yang sudah diendapkan. Dan bahan yang 3 bagian ini itu wajib bahan yang masih segar. Nah, jadi prinsip pembuatan ekoenzim ini ya Bapak Ibu semua, itu adalah bahannya wajib segar. Kenapa? Karena enzim itu aktif ketika buah-buahan atau material organik itu segar. Dan lagi saya ada kelupaan satu manfaat dari enzim pada tubuh kita. Jadi kan tadi saya sebut bahwa dalam setiap harinya ada jutaan reaksi enzim yang terjadi di tubuh kita. Cuman semakin bertambahnya usia, maka reaksi enzim tersebut bakalan berkurang. Bahkan akibat penggunaan hormon atau zat penghambat tertentu sehingga terjadi namanya penghambatan enzim juga. Makanya mungkin ketika Anda minum atau disuntik pil KB gitu kan tiba-tiba kok kenapa aja aku nih padahal kurus bener dulu tapi wah ini pindah menggelembung awak. Ya, jadi kan ada hormon tertentu, ada kan hormon tertentu yang dihambat sehingga kita kan ditunda untuk hamil kan seperti itu. Tapi efek sampingnya juga ada reaksi enzim tertentu yang terhambat juga. Makanya kita di sini lakas menggelembung. Nah, Anda tahu Ibu. Padahal makannya sedikit sama aja kayak orang sebelum kawin dahulu. Tapi kenapa wah ini pindah or belemak terus. Imbah tuh pulang jago kan tapi makan di sini cuma kada mau kurus-kurus. Maka cara memulihkan reaksi enzimnya adalah menambahkan enzim kembali. Tapi jangan dibayangkan minum ekoenzim lah dulu. Makanya ada kada yang pernah dengar infused water. Infused water itu adalah maksudnya air yang kita taruh buah-buahan yang kita diamkan selama semalaman, besok hanya diminum. Ada yang pernah seperti itu? Jadi silakan karena misalnya ada nanas, ada mentimun, ada jeruk. Malam-malam Anda ambil air, kan Anda ambil air kalau bisa airnya itu 1 liter. Ambil 1 liter, kemudian masukkan di sana masukkan buah-buahan. Entah ada buah nanas, buah jambu, buah mangga, semua buah-buahan boleh salak silakan taruh di sana semalaman. Besok silakan minum airnya. Maka tubuh kita ini akan penuh dengan enzim dan antioksidan. Selain tubuh kita ini jarang sakit juga reaksi enzim akan semakin pulih. Nah, namun nanti juga besok kita praktek ekoenzim. Jadi ekoenzim di sini ada lagi turunannya. Selain dari ekoenzim biasa, ada lagi turunannya namanya klasik enzim. Klasik enzim di sini adalah ekoenzim yang bisa diminum.